Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin, tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 dan mengawali hari dengan semangat yang positif karena tentunya ada berita-berita terkini dari klub kesayangan kalian. Langsung dari Liverpool Training Center menjelang wawancara eksklusif dengan Hugo Ekitike. Gua ingin menyapa kalian semua, tentunya mau shout out dulu kepada Satpam, penjual sop kondro kuda. Wah, ini spesifik sekali. Dan juga ada engineer pesawat yang juga masih setia menonton dan mendengarkan kita semua. Oke, tanpa berlama-lama kita akan segera masuk ke topik bahasan hari ini yang bisa kalian cek di deskripsi menit-menit dan breakdownnya. Oke, let's go. Ya, kita mulai dari takeaways kemenangan Liverpool atas Atletico Madrid di laga Liga Champions semalam yang gue cover juga secara IRL. Ini buah pertandingan yang benar-benar luar biasa, my friends, dengan comeback yang juga sangat-sangat dramatis dan gue akhirnya bisa merasakan atmosfer yang luar biasa European Nights di Anfield ya. Ini benar-benar gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ada 3 takeaways yang ingin gue sampaikan. Yang pertama adalah betapa mentalitas Liverpool berbicara, kembali lagi menang di menit-menit terakhir. Ini udah 5 kali beruntun Liverpool mampu mencapai kemenangan memasuki injury time atau menit-menit terakhir. Kemudian yang kedua itu adalah debut Isak yang cukup menjanjikan walaupun dari sisi perspektif fisik tidak terlalu oke, tapi teknikal kita kelihatan sekali seperti apa kombinasi yang akan tercipta nantinya bersama Wirtz dan juga Salah. Dan terakhir itu adalah sebuah insiden yang terjadi dengan Diego Simeone dan juga fans Liverpool yang berujung kepada dikeluarkannya Simeone dari pertandingan. Ya, dalam mentalitas Liverpool dalam mengejar kemenangan ini sangat terasa kemarin di Anfield ya. Begitu dramatis, sempat unggul 2-0 di 10-15 menit pertama, mampu disamakan oleh Atletico Madrid dengan skor 2 sama memasuki pertengahan babak kedua. Namun Liverpool tidak menyerah ya. Kita merasakan it's in the air ya, bahwasannya skuad asuhan Arne Slot ini tetap mengejar kemenangan ya. Dan kita bisa merasakan yang ada di stadion bahwa cepat atau lambat gol itu akan terjadi dan betul terjadi di injury time. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah pergantian pemain yang dilakukan oleh Slot semalam tidak ada yang betul-betul bisa memberikan dampak. Baik itu Connor Bradley yang cukup penampilannya di bawah standar, Alexis McAllister yang tidak bisa memberikan impact atau dampak, begitupun dengan Rio Ngumoha yang sedikit mungkin terlalu cepat untuk bisa diberikan beban, memberikan kemenangan di malam-malam Liga Champions seperti ini. Namun yang justru muncul sebagai pahlawan, siapa lagi kalau bukan sang kapten Virgil van Dijk yang mencetak gol lewat sundulan ya di menit injury time. Itu kembali menunjukkan how you lead by example dan seperti apa Liverpool memiliki mentalitas yang luar biasa ya, meskipun pergantian pemainnya tidak terlalu fruitful. Dan yang kedua, kita nilai secara objektif bagaimana akhirnya Alexander Isak tampil sebagai starter. Di beberapa pergerakan kita bisa melihat seperti apa diferensiasi nanti kombinasi Liverpool dengan Ekitike dan dengan Isak. Jika kita melihat di menit ke 70, 60 Ekitike masuk, itu dia bermain lebih kepada target man ya. Pendekatannya juga berbeda. Sementara dengan Isak kita bisa melihat seperti apa dinamisme yang akan tercipta ketika dia bisa swap position dengan Hugo Ekitike, kembali masuk ke kiri, menyerang dengan space, kemudian berkombinasi dengan Florian Wirtz dan juga Mo Salah yang secara level teknis ini sangat-sangat luar biasa. Jika memang nanti ke depannya chemistry, keseimbangan, dan juga level teknis sudah tercipta di antara tim ini, kita bisa melihat betapa mengerikannya lini depan Liverpool. Dan terakhir, itu adalah kemarin terjadinya insiden dengan Diego Simeone ketika memang ada fans yang melontarkan kritikan, kurang lebih seperti itu. Dan ini memicu emosi Diego Simeone yang memang ini ketika gol kemenangan terjadi, membuat mungkin rasa hit in the moment-nya itu ke-trigger. Dan disampaikan oleh Diego Simeone setelah pertandingan, dia bilang, mereka meneriakkan agar kami memperlihatkan pertunjukan. Dalam artian tidak bermain terlalu defensif. Namun mereka, atau fans Liverpool, menghina kami sepanjang laga. Anda tidak bisa berkata apapun karena saya adalah pelatih. Reaksi saya terhadap hujatan tidak bisa dibenarkan. Dan tentu saat melawan, mencetak gol, di penghujung pertandingan, Anda berpaling dan melihat mereka tetap menghujat Anda dengan tensi yang terjadi sudah terjadi.
Itu yang disampaikan oleh Diego Simeone tentang alasannya. Ada beberapa rumor juga yang berputar di situ tentang dia diteriakin Artetanya La Liga gitu yang selalu jadi runner up mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dan Arne Slot pun angkat suara setelah pertandingan. Arne Slot meng-highlight tentang kekurangan Liverpool yang harus diimprove, dalam artian bagaimana mereka harusnya bisa kill the game lebih awal, namun harus dibawa sampai ke menit-menit terakhir. Slot bilang ini adalah laga yang hebat untuk ditonton, bukan hanya bagi fans Liverpool, tetapi juga fans sepak bola secara umum. Penonton harus bisa menikmati pertunjukan dan kami coba memberikannya. Namun dengan segala hormat untuk Atletico, kami seharusnya tidak menunggu hingga akhir laga untuk mencetak gol ketiga karena kami membuat begitu banyak peluang tapi tidak bisa menuntaskannya. Ya, sekarang kita masuk ke takeaway antara Chelsea kontra Bayern Munich. Ini kekalahan 3-1 Chelsea atas Bayern Munich membuat kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentunya perbedaan yang sangat signifikan dari level of experience yang dimiliki oleh Bayern Munich dan juga para pemain Chelsea. Kemudian betapa luar biasanya penampilan seorang Michael Olise, what a steal from Bayern Munich dari tim-tim prominent Liga Inggris tentunya. Dan terakhir itu adalah seperti apa Cole Palmer lagi-lagi menjadi center of Chelsea dalam upaya mereka mencoba mengejar permainan dan kualitas tim secara keseluruhan. Gap pengalaman yang dimiliki oleh Bayern Munich dan juga Chelsea itu terlihat sangat jelas ketika kita coba tarik data dari sisi jumlah penampilan ya yang sudah dimainkan total masing-masing tim ini ya. Overall seluruh pemain. Kalau kita tilik Bayern Munich, total pemain Bayern Munich sudah membuat 860 penampilan di Liga Champions jika dikombine ya. Berbanding Chelsea hanya 117 ya. Itu membuat kita semua paham jika Bayern memiliki lebih sense of bagaimana mereka harus mengukur time management dan juga game management memasuki momen-momen krusial yang ada di pertandingan, dan itu juga yang dirasakan oleh Chelsea karena relatifly 3 gol yang diciptakan oleh Bayern itu mengkapitulasi semua kesalahan individu dari pemain Chelsea. Ya, dan sang pelatih Enzo Maresca juga meng-highlight perbedaan gap pengalaman ini. Maresca menyampaikan jika ada perbedaan besar antara kami dan Bayern dari sisi pengalaman, namun demikian kami menunjukkan jika kami bisa memberikan perlawanan yang baik. Kesalahan yang kami buat bisa jadi pelajaran. Saya merasa kami bisa membangun sesuatu yang spesial dari kekalahan ini. Itu membuktikan jika Maresca ingin membuat kesalahan dan kekalahan ini menjadi sebuah motivasi bagi anak asuhnya untuk bisa membuat sebuah momentum agar mereka bisa tampil jauh lebih baik di laga-laga berikutnya. Ya, terkait memang kurang beruntungnya Chelsea dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan individu yang berujung kepada gol Bayern Munich. Ini secara khusus juga dikritik oleh Cole Palmer yang merupakan sebuah statement yang cukup kontroversi karena jarang sekali pemain mengkritik rekan setim itu bisa diterima dengan baik ya. Jadi Cole Palmer menjelaskan kami menunjukkan jika kami pantas tampil di Liga Champions, kebobolan 3 gol yang merupakan kesalahan kami sendiri. Kami pantas mendapatkan lebih dari ini. Saat Anda membuat kesalahan di belakang, sulit untuk kembali menyamatkan hasil pertandingan. Itu yang disampaikan oleh Palmer, secara khusus mengkritik seperti apa kurangnya performa dari lini belakang, dan kita lihat nanti seperti apa pemain-pemain akan bereaksi. Tentunya akan ada aksi dan reaksi dari internal kubu Chelsea untuk bisa membuat penampilan di akhir pekan nanti yang juga laga krusial kontra Manchester United tentu semakin membaik. Karena dari total usaha dari Enzo Maresca memanage game time baik dari laga sebelumnya hingga sekarang Liga Champions dengan melakukan rotasi, tidak ada yang berbuah dengan positif karena di Liga Inggris akhirnya hanya mendapatkan 1 poin dan di Liga Champions itu tidak mendapatkan poin sama sekali. Ya, masih dari Chelsea, itu baru saja dikonfirmasi jika mereka baru saja memecat Chief of Revenue Officer-nya yang bernama Kasper Stilvik. Ya, jadi Kasper dituntut untuk bisa mendatangkan shirt sponsor ya di kubu Chelsea dengan ekspektasi dari Board of Director itu bisa mendatangkan additional revenue sebesar 65 juta pound sterling ya. Namun upaya itu sampai sekarang masih berbuah dengan gagal ya. Ada sempat pembicaraan jika Riyadh Air itu akan mencoba mengeksplor dan mensponsori Chelsea untuk berada menjadi sponsor yang ada di jersey, namun
negosiasi gagal dan itu membuat sang pejabat ini akhirnya di-cut dengan begitu dingin oleh Board of Director Chelsea. Ya, semoga kita doakan untuk fans Chelsea juga segera menemukan sponsor yang baru. Ya, sekarang kita pindah ke Manchester City, di mana Pep Guardiola mengkonfirmasi jika kiper utama pilihannya itu adalah Gianluigi Donnarumma. Ini menjadi berita yang buruk untuk James Trafford yang memang memiliki harapan tinggi saat kembali dipulangkan oleh City. Karena dia memang merupakan jebolan asli akademi, dan ini membuktikan jika memang prediksi para pandit itu benar. Dengan konfirmasi kehadiran Donnarumma, Trafford akan otomatis tergeser. Secara khusus dikutip pada saat press conference, Guardiola menyatakan 1 dekade terakhir kami selalu memiliki kiper top. Donnarumma baru berusia 26 tahun dan di sini untuk bertahun-tahun. Dan tentu dia adalah pemain top. James Trafford adalah pemain City, tapi kami hanya bisa menurunkan 1 kiper. Musim ini ada banyak pertandingan dan semua orang akan mendapatkan kesempatan. Itu yang disampaikan oleh Pep Guardiola terkait situasi hierarki dari kiper yang ada di kubu Manchester City. Ya, dan setelah kemarin harus ditarik keluar di menit keempat, Trent Alexander-Arnold dikonfirmasi harus menepi selama 6 pekan karena cedera hamstring. Ini adalah merupakan pukulan yang sangat-sangat telak bagi TAA. Kenapa? Karena tidak hanya karena ini akan membuat kemungkinan dia mendapatkan tempat permanen di starting 11 semakin kecil, dan ini juga membuat mungkin dia tidak bisa berpartisipasi di laga timnas Inggris kontra jeda internasional nanti. Dan yang paling membuat dia mungkin terpukul, ini akan membuat kemungkinan Trent Alexander absen saat Madrid itu bertandang ke Anfield. Jadi homecoming-nya mungkin bisa jadi tidak kejadian karena cedera ini. Dan secara khusus juga Alonso menolak untuk mengkonfirmasi siapa bek kanan inti dari Real Madrid. Dia menyampaikan jika untungnya kami memiliki persaingan yang sehat di dalam tim. Secara internal kami saling mendorong satu sama lain karena jika tidak siap, ada rekan setim yang selalu siap. Yang akan bermain adalah mereka yang pantas. Itu yang disampaikan oleh Alonso terkait meritokrasi yang ada di urutan hierarki di setiap posisi yang ada di Real Madrid. Dan sekarang tentunya kita akan masuk ke wawancara eksklusif bersama Hugo Ekitike. Sebelum kita masuk, gue ingin mengingatkan kalian semua agar berlangganan video dengan kode unik gua. Caranya gampang sekali, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi dan juga pin komen tentunya untuk kalian bisa mensupport gua dan juga Football Morning Show agar bisa terus mendatangkan pemain-pemain lain untuk kita wawancara. Dan besok hari Senin, FMS edisi hari Senin, itu kita akan mendatangkan Jurien Timber. Jadi let's support bersama video berlangganan dengan kode unik gua agar kita bisa mendapatkan tentunya akses untuk mewawancari banyak pemain yang lainnya. Oke? Dan tanpa berlama-lama, here it goes, Hugo Ekitike. Hello Hugo, thanks very much for coming to Football Morning Show. Really happy to see you. Just wanted to get to the first question straight away. What was your first training sessions at Liverpool like? Working with Mo, Verge, and Alisson. Would there be a starstruck moment right there, or is it just like business as usual for you? I mean, it was a great training in Hong Kong. The first training was in Hong Kong, so they welcomed me well. They helped me to set myself in the team really good. So I had good feeling on the pitch, and you know, at the end of the day, we're just footballers and we share the same fun on the pitch. So it was simple. So business as usual for you then? Yeah. Love the confidence. Yeah. Okay, at PSG, you didn't get much game time, but you really redefine your game in Germany with Frankfurt. And how did you get through the tough period in Paris and really some sort of like bounce back in Germany, which leads to eventually Liverpool calling? I think I wouldn't reach a good level in Frankfurt if I didn't have my tough time in Paris. Obviously, sometimes you need, because you know, I was young, confident, I was sure I could do things, but sometimes reality, you have to face reality. You know, I
I was playing with the best player in the world. Yeah. Probably the best in the history also. So I learned a lot from them, and I think I took great experience also in trainings to see them, and obviously it get better in Germany because I had the game time. I could play, have confidence. I had good coach also, very good staff and good people there to help me, and that's why I think I did good in Germany, and I will do even more good here. Yeah, and Liverpool signed you for a big fee. You started scoring immediately, but then the club brought in Alexander Isak for a British record transfer. And how do you see the competition between you and Isak? Was it like a complementary thing because you played style is different, or how do you see it? I think it's good, you know. I'm a young player. He has more experience than me in the Premier League. He did very good in the Premier League. He showed that he's one of the best strikers in the world. So it's good for me, you know, to be with him, to compete, even play together. Sometimes maybe it's gonna be the coach decision, but it's good for me, for the team that he's here, because he can help the team. He can also help me to reach even better level. And yeah, it's gonna be a good competition because here we have good guys and also with the other offensive players. Yeah. When you were a kid in Reims, dreaming about football, playing in the street football, who was the striker that you pretended to be and you inspired? And is there some sort of like aspect of the game that you still carry to this day? I think it's just at that time I was just thinking about doing skills, you know, in the street. It was more like this. I didn't add like a really idol, you know, because I couldn't like, you know, I had to pay to see games and matches on TV, so I couldn't. But I remember watching some clips of Cristiano Ronaldo when he was at Manchester. Yeah, I think it's the first player I've seen, except like French games, you know, French international players. But yeah, I remember Cristiano Ronaldo at that time. It was skillful, taking winger, and I really liked what he does. Okay, so you have a post in Instagram that is commented by Ole Romani, is the Indonesian national striker, and you guys are following each other. How you guys know each other? I mean, just from social media, you know. I'm not gonna lie, I didn't know him as a player. Yeah. I knew just by his social media that I like the way he dress. You know, he has like a good fashion sense. So yeah, you just like, you know, he has a link, normal link, and I see that he went for Indonesian football team, and yeah, like I see it's huge. The amount of fan he has on social media is crazy. But yeah, he's a good guy. Yeah. So I have a surprise for you. Do you know a fun fact that your captain in this club, Virgil van Dijk, is actually a goalkeeper? No. You didn't know? No. Oh, I'm going to show you the picture here. I don't think they look the same. So you don't think it's not look the same with Virgil? They don't look the same. So this is actually one of the Indonesian players who's play in our league. Yeah. That resemblance with Virgil van Dijk. They told me it's uncanny. You didn't agree? He played for PSIS Semarang. Maybe the hair though, but the face is not the same. The face is not the same. No. Okay. Okay. There you go. Thank you so much, Thank Hugo. you. Really appreciate you come to the show. Ya, itu dia tadi wawancara eksklusif dengan Hugo Ekitike, dan gue ingin mengingatkan kalian harus tunggu Football Morning Show episode Senin pagi jam 7 karena kita juga akan ada wawancara spesial eksklusif bersama Jurien Timber, oke? Dan gue kembali lagi ingin mengucapkan terima kasih tentunya untuk sponsor kita Rexona dan Video yang terus mensupport jalannya Subathon ini. Tidak henti-hentinya kalian klik link yang ada di pin komen dan deskripsi untuk membeli dan berlangganan video dan juga membeli produk-produk Rexona
agar kita bisa terus konsisten memberikan inovasi kepada FMS dan konten-konten yang baru. Oke? And as always, my friend, have a lovely day.